Saudara, saya menyampaikan satu seri pelajaran tentang nyanyian kemenangan dari David. The Victory Song of David. Itu ada Mazmur 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. Apa itu? Ji Samsu. Ketahuan yang suka ngerokok Ji Samsu. Nah saudaraku, di dalam hidup, siapa mau hidup berkemenangan? Angkat tangan. Saya akan ajarkan 3 jurus. Pertama, know your God. Semua, know your God. Know yourself. Know your enemy. Ayo belajar kungfu semua, bangkit berdiri. Kungfu rohani, oke? Know your God. Know yourself. Know your enemy. Ada yang penuh kasih pelan-pelan. Ya, gitu loh saudaraku ya, oke. Know your God. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Jangan lihat wajah mertua ya. Silakan duduk. Di Mazmur pasal 2 kita diberi pewahyuan. Dunia ini cuma dua kerajaan. Kerajaan gelap yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Dinyatakan PBB itu. Dan kerajaan terang yang menyembah Allah yang hidup. The God of Israel and His Messiah. His Masiah. Saudara, Masiah itu king, raja. Karena itu saudaraku, Yesus bukan cuma juru selamat. Dia adalah raja segala raja. Bukan akan memerintah, tapi sedang memerintah. Sekarang tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika bangsa-bangsa berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu-belenggu mereka. Firman Tuhan bukan belenggu. Firman Tuhan membebaskan. Amen. Tahun Yobel itu tahun memerdekakan, tahun membebaskan. Dan segala yang dirampas dikembalikan to the rightful owner. Amen. Kemudian Mazmur pasal 3. Saudara, David is a warrior. Tidak pernah kalah. Sekalipun tidak pernah kalah. Tetapi saudaraku, ketika ada pemberontakan, ada uprising, dipimpin oleh anaknya sendiri, Absalom. Dia memilih not to fight. Dia memilih saudaraku untuk tidak berperang. Seorang raja kalau ada pemberontakan harus dihabiskan. Sampai akar-akarnya. Tetapi David tanya kepada Tuhan. Dia memilih to flee. Dia melarikan diri. Bangsa Indonesia ini mudah dibakar saudara. Saya mau tanya sini. Di mana, siapa sini dari Sumatera Utara? Angkat tangan. Oh, aku batu bara. Yang dari Makassar. Sirik Napace, aku tidak mau malu. Nggak mau aku Abu Bakar. Satu lagi dari Ambon. Ambon angkat tangan. Termasuk Cina Ambon. Angkat tangan saudaraku. Beta bakar Messi. Oke, Jawa Tengah. Kula pemadam kebakaran. Amen. Siapa bilang saudaraku, kita itu mudah marah, sumbu pendek saudara. Bukan pemarah tapi peramah. Amin. Nah, di dalam Mazmur pasal 2 boleh ditampilkan, dia cuma lapor pada Tuhan. Saudaraku, tema kita adalah practicing humility. Orang sombong tidak akan berdoa. Orang sombong tidak akan berpuasa. Puasa itu hari merendahkan diri. Hari introspeksi. Saya sengaja saudaraku, yaitu hari raya Nyepi saya ada di Bali. Saya pakai juga untuk introspeksi diri saya. Amen. Haleluya. Dia berkata, Tuhan begitu banyaknya musuhku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi dia naikkan satu pujian. Tuhan engkaulah kekuatanku. Amin. Juga saudaraku, kekuatanku, perisai yang melindungiku. Tuhan engkaulah kemuliaanku. Katakan ini Yerusalem. Dia meninggalkan tahtanya. Dia taruh mahkotanya. Semua kekayaan di sana, bahkan saudaraku, tabut perjanjian dikembalikan ke Yerusalem. Dia berjalan telanjang kaki, saudaraku, turun ke lembah Kidron, naik ke atas bukit Zaitun sambil menangis. Bukan dia takut, dia rendah hati.
Tidak ada pertumbuhan darah. So tahu orang takut perang dunia ketiga. Tidak seberapa. Sekalipun nuklir, yang paling bahaya perang saudara. Saudara hindari perang saudara at any cost. Haleluya. Saudara kita lihat kenapa China itu paling takut dengan Kristen. Sebab pernah ada kejadian saudaraku. Ada orang bermimpi. Hati-hati kalau mimpi saudaraku. Bisa karena kebanyakan makan pizza saudara. Dia bertemu dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dia dikasih pedang. Bunuh semua Manchu. Saudaraku, waktu itu Qing Dynasty. Berapa yang mati? Karena perang saudara ini. Dia ngangkat diri jadi raja. Saudaraku, 70 juta orang. Perang dunia pertama, kedua cuma 40 juta. Ini bangsa sendiri. Indonesia pernah tahun 65. 2,5 sampai 3 juta dibantai bangsa sendiri. Saya tinggal di Bali. Paling sadis itu di Bali saudara. Basmi sampai akar-akarnya. Anak-anak kecil dipotong kepalanya. Hati-hati saudaraku. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi satu situasi seperti Absalom. Ada uprising, ada masalah dalam keluargamu. Jangan anggap enteng saudara. Tetapi David choose not to fight. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Simbol daripada yaitu bendera Israel itu bukan Star of David. It's the shield of David, Magen David. Saudara hari-hari ini siapa yang pernah disembuhkan dan dari mungkin mengalami COVID aja. Yang terakhir, ya sembuh dari COVID angkat tangan. Pak Roni nomor 1. Tidakkah saudara melihat itu kemurahan Tuhan? Engkaulah perisai yang melindungi aku. You are the lifter of my head. Engkau yang mengangkat kepalaku. Engkaulah kemuliaanku. Perusahaan saudara, nilai saham saudara, apapun yang saudara pegang bisa lihat, bisa hilang. Dan itu bukan kemuliaan. Kemuliaan kita adalah Tuhan. Engkau, you are my glory. And the lifter of my head. He choose not to fight. Tapi saya sampai bagian terakhir itu Mazmur pasal 4. Mari kita lihat Mazmur pasal keempat saudaraku. Haleluya. Mazmur 3 dan 4 ini satu kali saudaraku ya. Ketika dia pada saat itu dia sudah dikejar. Dia dikejar. Siapa di sini pernah dikejar? Dikejar apapun saudaraku. Termasuk debt collector. Dia sudah sampai ke ujung daripada Israel di utara, yaitu Gunung Hermon. Hermon itu artinya sanctuary, holy place. Saudara, firman Tuhan berkata, dia mulai mengambil kecapi. Ini penting saudara. Dia tinggalkan semua mahkota, tapi dia bawa kecapinya. Amen. He's a worshiper. Dan saya ngarang, kalau saya sutradara, itu kecapi waktu dia jadi gembala. Udah jelek, udah bulukan, tetapi dia ingat dari mana dia berasal. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan orang tuanya malu pada dia. Amen saudaraku. Ketika menghadapi musuh, hadapi dengan nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan itu bukan pada akhir, tapi pada awal. Ketika bangsa hari ini by the way, hari ini tanggal 14 bulan Nisan. Inilah Pesah. Lewat. Malapetaka lewat. Amin saudaraku. Marabaya Pesah lewat saudaraku. Passover. Saudara yang kasih am Tuhan. Firman Allah mengatakan dia ngambil kecapi. Lalu saudaraku. Apabila aku berseru. Ini kata pertama yang kita perlu belajar. Kara. Kara itu shout to the Lord. Berseru kepada Tuhan. Jawablah aku ya Allah. Siapa Allah itu? Know your God. Yang membenarkan aku. David tahu. Tuhan adalah perisainya. Ketika saya dimasukkan rumah sakit karena COVID yang berat saudara. Saya ingat bagaimana Tuhan sembuhkan saya dari kanker getah bening. Lah kalau cuma COVID enteng saudaraku. Amin.
I know my God. Amen. Know your God, know yourself, know your enemy. Bye. Dia Allah yang membenarkan aku. Oke. Siapa di sini orang benar? Angkat tangan. Orang benar, angkat tangan. Orang benar. Orang berdosa jangan angkat tangan, saudaraku. Doa yang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tidak, doa orang benar. Kalau kita ada dosa, saudaraku, kita boleh teriak sampai muka kita hijau, lidah kita ungu, nothing happen. Sebab Tuhan hanya menjawab doa orang benar. Amen, saudaraku. Ketika kita berdosa, kita dulu saya itu 35 tahun yang lalu, Tuhan, aku serahkan hidupku. Sudah mau mati baru diserahkan, saudaraku. Tadinya nggak mau. Lalu saya janji, wherever you send me, I will go. Nanti bulan depan kita resmikan Rock San Francisco. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, saya mau tanya sekarang, gini aja. Ini bukan jebakan loh ya. Saya suka menjebak soalnya. Berapa banyak saudara pernah berdoa dan Tuhan jawab? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Berikan tepuk tangan bagi dia. Karena itu tadi Golden Ages bisa nyanyi. It is well with my soul. Amen, saudaraku. Ketika yaitu malapetaka datang, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Amen. Haleluya. Nah, dalam Mazmur pasal 3 ini ada satu kunci yang luar biasa, yaitu berseru kepada Tuhan. Satu kali saya punya pengalaman yang menarik. Saya dipanggil untuk menyerahkan seorang ibu yang sudah koma 3 bulan. Ketika saya sampai ke sana, ya memang mesti diserahkan ini. Kenapa? Berat badan tinggal 25 kilo. Tinggal tulang dan kulit, saudara. Dan saat itu, saudaraku, semua keluarga sudah kumpul. Dan saya berkata pada tante ini, tante panggil nama Yesus. Ya, tante akan diselamatkan. Mendadak ada suara pelan. Yesus. Kaget semua keluarganya, saudaraku. Saya sendiri juga kaget, saudara. Lalu saudaraku, bulan depan Pak ada undangan untuk datang ke rumah ibu yang Bapak doakan. Saya pikir ya, anulah penghiburan, saudara. Saudara, saya dijemput ibu itu di depan. Dia hidup, saudaraku. Call upon the name of the Lord. And I shall call the name of the Lord. Kara, katakan kara, saudaraku. Amen. Haleluya. Dia mengambil kecapi. Tidak sempat, saudaraku, tidak sempat saya ajarkan. Saya pernah mengalami ancaman yang mengerikan. Takut sih, saudara. Tapi saya ambil gitar saya. Saya ambil gitar saya dan itu gitar dari persekutuan dulu di rumah. Itu saya masih ingat tahun 90, saudara ya. Persekutuan di rumah tahun 80, 10 tahun yang lalu. Gitar itu saya bawa ke Bali. Dan keluar satu pujian. Keluar satu lagu. Saya bukan pencipta lagu, saudara ya. Tetapi satu keluar pujian. Kenapa? I know my God. Tuhan itu bisa diandalkan pertama. He never change. Amin. Tuhan tidak berubah. Kenapa sih? Dulu baik loh, sekarang kok gitu. Hey, people change. Only God doesn't change. Salahmu kamu mendirikan rumah di atas pasir. Taruh di atas batu karang. Dan batu karang itu Yesus. Amin. Kemarin ada peresmian cabang baru Pak Roni. Itu batu bulan. Saya bilang moon rock. Batu bulan saudaraku. Batu bulan kurang keren. Moon rock keren saudara. Haleluya. Dirikan di atas batu karang, itu janji Tuhan. Janji politisi bisa dijamin? Sorry. Tapi janji Tuhan, He never change. Dan dia tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa ingkar janji. Dia tidak bisa berkhianat. Manusia berkhianat. Tuhan tidak pernah. Kan itu David memilih bukan berperang. Saudaraku, dia tidak mengambil pedangnya, dia mengambil kecapinya. Dan dia memuji Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, juga yang mengangkat kepalaku.
perisai yang melindungiku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tuhan adalah kemuliaan kita. Haleluya. Ada di sini loh, saya tunjuk orangnya. Dulu kerjaannya tuh cuma satu tempat 30 cm kalau 30 cm. Ini 20 cm ya. Tempatnya kecil gitu. Saya harapkan dia ambil alat yang dia tempat jualan untuk kenang-kenangan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang membuat kita berkembang, saudara. Saya akan tunjukkan ayat yang selanjutnya, ayat 1b. Di dalam kesesakan kau memberi aku kelegaan padaku, kasihanilah aku dan dengarkan doaku. Saudara, semua orang takut dengan krisis. Kecuali Jung Gordon dan Lee Hong Jin. Orang Cina, orang Jepang. Karena tidak ada perkataan untuk krisis. Yang adanya kesempatan, saudaraku. Kesempitan adalah kesempatan. Kesempitan adalah kesempatan. Kita ini warga negara kerajaan sorga. Know yourself. Saya baru khotbah di Kalideres, saudaraku. Saya ketemu sebelum itu dengan kepala LP Kalideres. Di situ tahanan internasional dari segala bangsa. Narkoba atau apapun masuk penjara. Saudara, pada waktu mereka dibebaskan, yang kasihan itu warga negara miskin. Sudan Selatan, Malawi, yang begitu-begitu saudaraku. Nepal, Afghanistan, saudara. Mereka dibiarkan. Berapa banyak Pak yang membusuk di penjara di sini. Tapi kalau China, Jepang, Australia, saudaraku, langsung dijemput. Saya ingat ada tahanan di Jogja itu, ya, yang Mary itu diangkat ke Filipina. Dijemput, dipestakan. Saudara, know yourself. Karena itu biasakan saya memanggil kalian warga negara kerajaan. You are the citizen of the kingdom. Saudara bukan penganut agama Kristen. Kalau saudara belum lahir baru, saudara mengerti ini. Sebab kelahiran baru itu adalah proses, yaitu kewarganegaraan. Saya pernah cerita ini tidak untuk membandingkan, ini disclaimer dulu ya. Tidak menyudutkan siapapun. Dengar ceritanya Manohara. Manohara dinikahkan dengan seorang pangeran dari Malaysia. Dan saat itu suatu dia telepon dari Singapura. Tolong saya warga negara Indonesia, tolong saya ada di sini. Alah mbak, ngerepoti ae plek. Yang salah ini bukan negara kita tapi petugasnya. Terus dia ingat. Dia lahir di mana? USA. Dia telepon US Embassy. Dia bilang, I'm a US citizen, dia sebutkan. Dia sebutkan saudaraku tanggal kelahirannya 10 menit datang. Dia dijemput masuk, yaitu kedutaan Amerika di Singapura. Kedutaan Amerika itu kawasan Amerika. Amen. Sekali lagi loh, ini bukan membandingkan, tapi membandingkan juga. Know who you are. Kita warga negara kerajaan Allah. If you cry out, the king akan ulurkan tangannya. Amen. Rajanya sendiri, saudaraku, bukan petugas. Firman Allah mengatakan, di dalam kesesakan kau berikan aku kelegaan. Kelegaan ini make a room. Tetapi sebetulnya bahasa aslinya Rahab. Katakan Rahab. Soalnya ingat siapa Rahab? Itu pelacur yang di atas tembok kota Yeriko itu. Tapi Rahab itu artinya melebar. Coba semua begini. Melebar. Dari 30 cm melebar. Saudara. Melebar saudaraku. Apa artinya melebar ini? Ayah saya seorang hunter. Seorang pemburu. Waktu saya SMP dikasih senapan angin 4,5 mili pelurunya. Untuk nembak tikus saudaraku. Nembak cicak. Tapi kemudian karena tikusnya besar sekarang dan tikusnya tikus ninja. Saya dikasih yaitu senapan angin 5,5 mili. Apa bedanya? Kaliber. Sementara
Dia punya pesawat senapan semi otomatik, saudaraku. 7 mili dan selanjutnya. Saudara, apa yang Tuhan mau perbesar hidup saudara? Kaliber. Katakan kaliber. Mau kalibermu diperbesar? Tidak ada cara lain, lewat kesesakan. Amin. Tidak ada cara lain, saudaraku, untuk memperbesar, saudaraku, yaitu harus dengan ditekan, saudaraku, mengalami kesesakan. Jangan takut dengan kesesakan, sebab krisis akan membuat saudara bertambah kalibernya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam hidup saya, dari krisis kepada krisis kepada krisis, dari ancaman kepada ancaman kepada ancaman kepada ancaman. Justru sekarang saya tahu setelah melayani Tuhan, saudaraku 45 tahun. Justru dalam kesesakan, jangan takut akan ada melebar, saudaraku. Diperbesar kalibernya. Pak Roni dulu mungkin ya hamba Tuhan kelas RT ya Pak ya. Sekarang sudah internasional. Ojo sombong. Tetapi itu dari lewat kesesakan demi kesesakan. Siapa sedang alami kesesakan hari-hari ini? Jangan takut saudaraku. We have a great Christ for every crisis. We have a great Christ for every crisis. Orang di luar kita aja lihat itu sebagai saudaraku, ya, suatu kesempatan. Orang di luar kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau tokonya terbakar, itu jadi lebih besar. Ini waktu untuk membangun. Ketika gedung gereja kita di Wainitu, di Ambon terbakar, saya telepon Pak Kris Manusama. Kris, iya Pak, jangan kalah sama Cina Toto Kris. Kenapa Pak? Mereka percaya kalau tokonya terbakar jadi lebih gede. Kalau saudara tahu itu cuma muat 800 orang. Sekarang 3.200 atau hampir 4.000, 3.500. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan Rahab. Kara. Rahab. Kita baca selanjutnya. Kalau tidak baca ayat katanya sesat saudaraku. Kita baca ayat kedua. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari falsehood? Saudara, rencana iblis adalah membuat saudara turun derajat. Pertama-tama kehinaan. Saudaraku Taharen, orang hebat, ada Xiao Jin, orang hina. Jadi pertama-tama kita mau dibuat jadi orang hina. Yang kedua, hidupnya dibuat sia-sia. Kesia-siaan itu saudaraku nafas, breath, Hebel, katakan Hebel. Hebel itu saudaraku jadi membuat saudara jadi jembel saudaraku. Kesia-siaan. Putra kedua daripada Adam dan Hawa, Habel itu Hebel. Dan kalau saudara baca kitab pengkhotbah isinya Hebel. Vanity over vanity. Dia punya semuanya, dia orang paling kaya. Aku tidak menahan mataku dari apapun. Aku tidak tunggu ada sale. Dia apapun dia sikat, saudaraku termasuk istri orang dia sikat. Tapi dia berkata semuanya sia-sia. Dan di atas kesia-siaan. Yang kedua, yang ketiga adalah falsehood. Kita melihat bagaimana kehidupan daripada Saul. Raja pertama, pilihan rakyat. Bukan pilihan Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab, baik lewat Urim atau Tumim ataupun mimpi, penglihatan, dia mencari dukun, saudara. Dia mencari medium, orang yang kesurupan. Ngeri banget, saudaraku. Dari menyembah Allah yang hidup, mencari yang sia-sia. Sudahlah, kalau Yesus itu lama jawabannya. Kalau yang ini, cespleng. Pak, saya dibilang begitu. Iya betul, cespleng masuk neraka, saya bilang gitu. Amin, saudaraku. Hati-hati. Jangan turun derajat. Kita dipanggil jadi makhluk yang mulia. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jangan turun 1 senti pun. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Golden Agers. Haleluya. Di tempat kami, saudara yang di Surabaya, itu
berhati muda. Pelayanan orang, kalau di sana Golden Eagles, kalau di Bali ya. Nah, saudara perhatikan di sini, berapa lama lagi kamu mau merendahkan aku? Salah satu cara untuk hamba Tuhan adalah direndahkan, saudaraku. Difitnah. Saya belajar sesuatu. Kalau orang menjelekkan kita, artinya sudah lumayan bagus. Kalau orang menjelekkan kita, artinya sudah lumayan, saudaraku. Ya, saya pernah ceritakan istri saya dulu panggil saya Hitler. Hitler kan rendah, saudaraku. Ya. Lalu setelah bertobat, saya tanya dia, masih seperti Hitler? Oh, sudah enggak. Oh, haleluya. Sudah mirip Yesus? Jawabannya mengecewakan. Jabuto itu lumayan, saudara. Tapi saya ingin mengiring Yesus, mau jadi seperti Yesus. Haleluya. Sekali lagi, orang sombong tidak lagi berdoa. Bahkan tidak ikut kebaktian. Buat apa? Dapat apa saya? Itu orang sombong. Saudara, hidup adalah pilihan. Siapa di sini mau jadi musuhnya Tuhan? Oh, takut toh. Angkuh dan sombong. Tapi pada orang yang rendah hati, Tuhan memberikan kasih karunia. He gave grace to the humble. Dia memberikan charis. Dia memberikan karunia kepada yang rendah hati, saudaraku. Nah, firman Allah mengatakan selanjutnya ayat yang ketiga. Know yourself, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan telah mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Blessed assurance. Blessed assurance. Kepastian yang diberkati. Lagu daripada Golden Ages. Nggak janjian loh. Bu Vin, kita nggak janjian ya. Tapi lagunya cocok sekali. Siapa yang dikasihnya itu, saudaraku? David artinya beloved. Ya. Papanya namanya Daud. Anaknya tak kasih nama David. Sebab ulang tahunnya sama dengan saya. David artinya yang dikasihi. Saya mau tanya saudaraku, berapa banyak saudara percaya saudara dikasihi oleh Tuhan? Saudara percaya? Kenapa enggak percaya doamu dijawab? Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Yang dikasihi sini adalah hasid. Hasid itu artinya saudaraku hidupnya benar. Tuhan mendengarkan seruan daripada orang. Saya kasih tunjuk the greater David ya. Ibrani pasal 5 ayat 6 sampai 10. Ibrani pasal 5, Kristus sendiri loh ini. Yesus. Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dia raja dan imam. Tapi cuma imam. Imam itu mewakili umat kepada Tuhan. Kalau nabi mewakili Tuhan kepada umat. Kan gitu ya. Dan firman Tuhan berkata, dalam kita baca ayat 7. Jadi banyak orang tidak mau khotbah ini. Saya sengaja khotbahkan. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena bukan kesalahannya, kesalehannya ia telah didengarkan. Apa itu? Permohonan, doa, ratap tangis dan keluhan. Itulah kara. Saudara, ketika Tuhan diam, dia mengambil keputusan untuk menyerahkan diri. Jangan kehendakku Bapa. Jadi saya tahu yang asal HKBP, GPIP, GKI. Yang GPDI enggak tahu lagu ini. Itu lagu kemenangan. Yesus menang di Taman Getsemani. Getsemani itu Getshemen, tempat memeras anggur, memeras olive, ya, zaitun, dikeras, crushed, dihancurkan, lalu diambil minyaknya. Ayat ke-8. Dan sekalipun dia adalah putra mahkota, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Dan sesudah mencapai kesempurnaannya dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat padanya. Tidak pada semua orang, tapi orang yang taat kepadanya. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Perhatikan ayat 6 itu imam, ayat 10 the great high priest. Ada peningkatan. Katakan melebar. Kara. Rahab. Ada satu lagi. Saudaraku, kita lihat ayat selanjutnya di dalam, kembali ke Mazmur pasal 4. Ingat ya, ini rangkaiannya. Know your God, Mazmur 2. Amen. Kita tidak melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa roh jadi udara. Bukan melawan iparmu, saudaramu, temanmu. Hindarkan pertikaian at any cost. Barang siapa memulai pertengkaran, saudaraku coba perhatikan. Orang cerai itu gara-gara hal yang bodoh-bodoh, saudara. Saya mau cerita, ada jemaat kita, ya saudaraku, suaminya orang Jerman itu dokter. Dia sendiri orang Indonesia, warga negara Jerman, tetapi jadi nurse. Jadi cinlok ini. Cinta lokasi di rumah sakit, saudaraku. Lalu mereka karena kaya pergi ke Bali bangun villa di Umalas. Ya, villanya bagus, saudaraku. Sampai pada saat masang jendela, saudara. Ya, orang Jerman jendelanya ngadep ke dalam, saudara. Orang Indo jendelanya keluar. Luar dalam. Mulailah. Kalau bertengkar itu kalah dengan anak-anak. Kalau anak-anak cuma stick tuh di jendela, saudaraku. Saya tahu cerai loh. Gara-gara jendela. Loh, ada di sini yang sebelum masuk sini, gencatan senjata dulu. Nanti kita selesaikan di depan Pak Roni. Jangan, saudaraku. Jangan ada pertikaian apapun. Sebab ketika ada damai sejahtera, ketika ada unity, katakan harmonious. Baru ada victorious, ada glorious. Amen. Haleluya. Nah, saudara perhatikan ayat ke-5. Ini tanda orang benar. Persembahkan korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Percaya sini adalah batah. Batah itu kalau cuma percaya, ya saudaraku, ini adalah trust. Trust itu percaya karena pengalaman. Saya sudah ceritakan, ketika kena COVID, saudaraku saya tidak takut. Kenapa? Kanker getah bening sembuh, saudaraku. Apalagi yang lain, saudaraku ya. Karena pengalaman. Siapa di sini sekali lagi doanya didengar Tuhan? Kenapa sekarang tidak percaya? Saya masih ingat, saudara, saya bersama seorang saudara di sini. Ada orang stres berat. Kadang-kadang kita harus gertak sedikit, saudara. Saya bilang sama dia, Pak, khawatir itu melecehkan Tuhan. Ya, takut itu menghina Tuhan. Iya, Pak. Kadang-kadang cukup begitu, saudara. Dan orang bertobat. Nah, perhatikan saudaraku, ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik pada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ini kan doa berkat imam. Karena enak, saudara. Ada yang mendoakan. Ada yang mendampingi. Lah saya gimana, saudaraku? Seringkali saya bicara di depan cermin, saudaraku. Yang doakan saya cuma satu ini. Bojoku ini, saudaraku. Ya, tapi kadang-kadang saya harus minta langsung berkat dari Tuhan. Sinaril kami dengan wajah-Mu, ya Tuhan. Amen. Akibat daripada berkat Tuhan ayat 7. Engkau telah memberikan gladness, simha kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka, ayo katakan kelimpahan. Kelimpahan ini RBB, Rabab, saudaraku. Kelimpahan itu multiplikasi. Amin. Apa kabar? Rabab. Amin. Haleluya. Ya, saudara yang kasih am Tuhan, kalau Tuhan memberkati itu ajaib, saudaraku. Increased. Belum dibalik ya. Nah, yang terakhir nanti saya mau bacakan Revaya. Dan ketika kita diberkati, kita diberikan gladness. Kita diberikan shalom. Amin. Diberikan shalom dan juga terakhir diberikan apa, saudaraku?
diberikan kasih. Tuhan membiarkan aku tidur dengan tentram. Tanggal 3 Maret yang lalu saya pasang di PP saya memeluk mama saya. Saya tidak pernah lupa, saudara. Saya ini pasien asma yang sangat berat. Dan saya kalau seorang sesak itu narik napas susah, mengeluarkan juga susah, saudara. Dikasih obat apapun tidak bisa, saudara. Sebab obat terlalu keras sedikit, jantung saya tidak tahan. That's the only place aku bisa tidur dengan tentram di dada mama saya. Terima kasih buat semua ibu-ibu yang ada di sini. Dia akan bersila dan saya tidur di dadanya. Saya dengarkan musik yang begitu luar biasa. Detak jantung my mom. Dan saya bisa tidur benar-benar. Obat tidak bisa menolong, tapi kasih menolong. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Rabab. Multiplikasi. Haleluya, saudaraku. Dan ada satu lagi, revaya. Mazmur 66. Ini prosesnya. David sesudah melalui kesesakan itu, dia mengalami, saudaraku, kerajaannya berkembang sampai ke Syria, sampai ke Asyur, yaitu saudaraku Irak, saudaraku. Sampai ke sana, saudara. Di zaman Salomo, mulai dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Itu the greater Israel. Kita membaca, saudara, Mazmur 66 ayat ke-10. Siap mau menerima berkat Tuhan? Coba perhatikan di situ. Ayo, come on. Sebab engkau telah, yang keras, menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan. Sampai situ dulu. Saya sampaikan pada awal tahun. Saudara akan mengalami 3D. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Kadang-kadang kita harus dipisahkan. Disucikan apa? To set apart. Dipisahkan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita bergaul dengan orang-orang yang membuat kita kepala besar. Membuat kita jadi angku, mau sombong. Istilahnya bahasa Ibrani, jor-joran, saudaraku. You know jor-joran? Tidak mau kalah, tidak mau kalah, tidak mau kalah, saudara. Kadang-kadang Tuhan keluarkan kita dari kumpulan semacam itu. Itu namanya kesia-siaan, hebel. Tetapi saudara, dan selain itu dimurnikan seperti perak. Murni itu apa? Tidak ada campuran. Jangan percaya kalau ada madu hutan asli. Jangan percaya dulu, saudara. Paling dicampur gula, saudara. Karena setiap daripada kita, tidak daripada kita terlahir bersih sama sekali. Nggak ada, saudara. Harus dimurnikan. Seperti memurnikan perak. Memurnikan perak tidak bisa dengan sabun, saudaraku, tetapi dengan api. Kapan selesai memurnikan perak? Dan kita melihat dikatakan Tuhan itu seperti tukang laundry, saudaraku. Ada orang bilang, mungkin dia orang kanton, itu bukan laundry. Saudaraku, bayangkan kalau saudara nyuci zaman dulu ya. Waduh, diucek-ucek saudaraku ya, dibanting-banting begitu ya. Dan kemudian dimurnikan seperti pemurni perak. Perak itu disebut murni 925. Kalau wajah daripada pemurni perak tercermin di situ. Karena sih saya bilang Japuto masih lumayan, saudaraku. Perjalanan saya masih jauh. Karena itu Tuhan memurnikan saya dengan apa? Dengan penganiayaan. Loh kok diam, saudaraku? Banyak orang mengatakan sekali kamu terima Yesus, jalan tol terbuka. Langit terbuka lebar bagimu. Saya beritahu saudara, disucikan, dimurnikan. Dan cuma dari itu ayat 11, dimasukkan dalam jaring. Internet juga net ya. Wah, saya dibilang Timotius Arifin telah menjadi tersangka. Saudara, ya saudaraku, dimasukkan dalam jaring. Bukan iblis loh, engkau telah bawa kami ke dalam
jaring. Kitab Pengkhotbah pasal 9, saudaraku, ayat ke-10 berbunyi begini. Seperti ikan yang tertangkap dalam jaring, seperti burung yang masuk di dalam perangkap, demikianlah anak manusia akan mengalami evil time. Sebab time and chance ditentukan atas kita semua. Sayang bahasa Indonesia, time and chance adalah bukan kesempatan tetapi nasib. Waktu dan nasib setiap kita bisa mengalaminya. Lalu bukan itu, mengenakan beban pada pinggang kami. Jadi lebih berat hidupnya. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Ini semua dengan Pak Saudara. But you brought us out into a rich fulfillment. Bukan cuma make room, tapi wealthy place. Revaya is a wealthy place. Revaya adalah rich fulfillment. Berapa banyak saudara pernah dapat janji Tuhan lewat firman Tuhan ataupun nubuatan atau apapun. Siapa yang pernah mengalami janji Tuhan, angkat tangan. Tuhan akan membuatnya terjadi dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab dia bonafide. Bisa dipercaya. He never change. God is not a man that he should lie. He's not the son of man. Sehingga dia menyesal. Kalau dia janji dia penuhi. Kalau manusia berubah saudara. Kalau ada orang yang kecewa. Pak, saya bukan kecewa Pak. Saya kuciwa Pak. Kuciwa itu kecewa tingkat tinggi saudara. Sebab engkau percaya manusia. Dan manusia berubah. Gunung pun akan kudaki. Lautan akan ku seberangi. Lautan api pun akan ku terjang. Waktu pacaran. Itu dibukakan pintu. Ketika becek, jas dilepas. Syat! Injak jasku. Begitu punya anak 3. Kok enggak dibuka pintunya? Kenapa lu? Lumpuh ya? People change. God doesn't change. Revaya. Jadi pertama kata kara. Rahab. Rabab. Revaya. Amin. Pertama kara. Kedua Rahab. Amin. Lalu kemudian saudaraku Rabab. Terakhir Revaya. Berbuah. Saudaraku tetapi ini. Engkau membiarkan orang menginjak kepala kami. Kepala saya rasanya diinjak-injak, saya dihina di depan banyak orang. Proses Pung, proses Mas, harus dialami. Orang mau instant sukses, tidak bisa saudara. Firman Tuhan mengatakan pertama, Yesus pun berseru. Dia begitu rendah hati. Saya tadi katakan mana ada raja yang berlutut mencuci kaki murid-muridnya. Lutut itu berek, kataan berek. Ini bara. Berlutut dan angkat tangan. Bless the Lord, oh my soul. Itu bara. Dan akibatnya Tuhan melepaskan kita dari lubang kebinasaan. Tapi dimulai dengan bless the Lord. Bukan bless me Lord. Bless the Lord. Jangan ada jadi musuhnya Tuhan. Saya pernah ketemu orang semacam itu. Sombongnya itu luar biasa. Kebetulan orang Jakarta, saya tidak mau cerita, sebutkan namanya. Karena keluarganya masih ada di sini. Nanti saya disomasi saudaraku. Keluar dari rumahnya saya kebaskan debu dari kaki saya. Saya kabarkan Injil. Dia menghina saudara. Kalau kota itu tidak menerima engkau, keluar dari kota itu, kebaskan debu dari kakimu. Aku tidak bertanggung jawab atas jiwamu. Hari ini apa yang kita meminta dari Tuhan? Kerendahan hati yang asli. Amin. Ayo bangkit berdiri semua.